Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Sterlian, NIM 2019-008264. Di sini saya akan presentasikan tentang laporan observasi UMKM Lemper Bu Sri. Lemper Bu Sri ini merupakan makanan tradisional yang berbahan dasar dari beras ketan yang memiliki berbagai varian rasa yang berbeda-beda. Sejarah UMKM Lemper Bu Sri. UMKM Lemper Bu Sri ini pertama kali awal dibentuknya itu pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19 itu mulai meningkat. Nah, UMKM ini dibentuk karena sebelumnya sang pemilik UMKM mempunyai usaha di Malioboro. Dengan meningkatnya pandemi COVID-19 dan sempat terjadinya lockdown sehingga usaha yang berada di Malioboro sempat berhenti. Nah, kemudian pemilik usaha ini melihat bahwa lemper itu merupakan makanan yang disukai dan dia mencoba untuk membuat usaha tersebut. Nah, pertamanya dia membuat lemper ini, dia mengirim pada saudaranya yang berada di Jakarta. Kemudian dia menerima respon positif dari saudaranya bahwa lemper yang dibuatnya itu ternyata disukai dan memiliki rasa yang enak. Kemudian pemilik UMKM ini memutuskan untuk membuat usaha lemper dengan nama Lemper Bu Sri. Profil usaha, jenis usaha Lemper Bu Sri ini adalah memiliki berbagai varian rasa. Kemudian nama usahanya itu adalah Lemper Bu Sri. Nah, nama pemiliknya itu adalah Bapak Nugroho Pratomo. Dan alamat usaha Lemper Bu Sri ini berada di Banyuraden, Kecamatan Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Cara pembuatan produk lemper Bu Sri ini masih dibuat dengan cara tradisional, tanpa menggunakan bahan pengawet. Nah, bahan baku utamanya adalah ketan dan santan, serta menggunakan alat mesin vakum dengan kemasan menggunakan mesin di mana hasil produknya lebih kuat, awet, dan tidak mudah lepas. Nah, kemudian dikukuskan sekitar 30-45 menit. Nah, keunggulan lemper frozen ini pertama tahan di suhu ruangan, yang kedua tahan 2 minggu di freezer lemari es. Berikut adalah daftar produk dari Lemper Bu Sri dengan berbagai varian topping. Yang pertama ada lemper ayam original, ada rasa lemper ayam mix original, ada lemper ayam pedas, dan ada lemper sapi original. Dan bestseller dari produk Lemper Bu Sri ini adalah lemper rasa ayam pedas. Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Lemper Bu Sri ini berdasarkan job description atau pembagian tugas dan tanggung jawab usaha ini, yaitu dibagi sesuai dengan keahlian atau bidang dari masing-masing karyawan itu sendiri. Dan yang kedua, berdasarkan job specification, Lemper Bu Sri ini dilihat dari kinerja atau kemampuan dan tanggung jawab yang dimiliki karyawan itu sendiri. Berdasarkan job evaluation, proses rekrutmen atau seleksi untuk menempatkan karyawan pada tempat dan kedudukan yang tepat itu yang dilakukan oleh usaha Lemper Bu Sri ini, yaitu menarik tim atau pegawai mereka yang bekerja di usahanya yang berada di Malioboro ditarik untuk menjadi karyawan Lemper Bu Sri. Nah, dilihat dari peran tim masing-masing, ada yang lulus sebagai sarjana akuntansi atau keuangan, dan yang lainnya bagian pemasaran produk, dan lulusan sebagian dari marketing. Nah, semua pekerja sudah memiliki keahlian atau basic masing-masing karena sudah memiliki pengalaman bekerja sebelumnya. Dalam penetapan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian karyawan pada UMKM, Lemper Bu Sri untuk program kesejahteraannya sebisa mungkin gaji yang diberikan itu di atas UMR, yaitu 1-2 jutaan. Nah, kemudian untuk pengembangan promosi atau produk usaha ini yaitu akan membuka cabang baru di mana kiosnya saat ini masih memiliki 1 kios. Nah, mereka akan berencana membuka usaha di tempat lain seperti di tengah kota yang dekat dengan wisata. Untuk promosinya, karena masih 1% online, mereka akan berusaha bekerja sama dengan selebgram atau TikTok lokal untuk mempromosikan produk mereka. Nah, untuk pemberhentian karyawan, usaha ini belum pernah memberhentikan karyawan mereka karena kinerja karyawan sudah baik, karena mereka sudah kenal baik satu dengan yang lainnya, sehingga mudah untuk diajak kerja sama. Rotasi karyawan baik secara vertikal maupun horizontal. Usaha Lemper Bu Sri ini
untuk mengatur mutasi agar dapat berjalan dengan baik, yaitu mereka menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki karyawan tersebut. Mutasi ini dilakukan dengan adil, setara, tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana mengatur pensiun atau pesangon usaha ini? Uang pesangon atau pensiun yang diberikan oleh usaha lemper Bu Sri ini kepada karyawannya yaitu berbeda. Manajemen pemasaran, karakteristik produk yang berwujud dan tahan lama. Riset pemasaran yang dilakukan oleh lemper Bu Sri ini yaitu dengan mendapatkan informasi yang benar untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu dengan cara mereka membuat kuesioner kepuasan pelanggan yang datang ke toko. Proses distribusi produk ini ada dua. Yang pertama itu ada online dan offline. Jika bentuk pengiriman online, mereka memakai ekspedisi khusus, di mana ekspedisi Pexel namanya itu lemper frozen. Nah, pengiriman melalui pengiriman paket JNE atau Pos Indonesia atau Pos Express. Nah, jika untuk offline ada pengantaran langsung ke lokasi. Dan target market lemper ini yaitu ibu-ibu sekitar 30 tahun ke atas, karena jika bersama ibu-ibu bisa berbincang-bincang sambil promosi produk yang dijual. Hambatan usaha lemper Bu Sri ini adalah sering terjadi keterlambatan pengiriman sehingga lempernya itu cepat basi, menjadi masalah bagi konsumen. Saran yang kami tawarkan bagi usaha lemper Bu Sri adalah wajib menggunakan ekspedisi sehari sampai agar makanan tetap aman dan tidak rusak seperti JNE Yes jika tidak menggunakan pesanan lemper Bu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, salam dan bahagia.